Ya, baiklah siang hari ini di depan saya sudah ada Ibu Carolina Leslie selaku Komisaris Utama dan juga Bu Tantri selaku Direktur KPR. Jadi siang hari ini kita akan berbincang-bincang nih ya tentang pengenalan Avani Gioen. Nah, oke, jadi tentang produk terbaru dari Daun Karya ini. Seperti apa produknya, pasti semua yang hadir siang hari ini begitu ingin tahu dan penasaran sebenarnya Avani Gioen ini apa sih gitu ya. Jadi waktu dan tempatnya saya persilakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Selamat siang. Gimana kabarnya? Sehat Baik. semua? Sehat. Oke, puji syukur sehat semua. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat datang di acara Open House Avani Gioen Residence. Ini yang pertama dan perdana. Biasanya ini memang tradisi dari Daun Karya, pertama kali kita pasti akan mengundang seperti acara syukuran begitulah kepada para konsumen kita dan para calon-calon konsumen kita. Seperti itu ya Mbak Tantri ya. Kita tuh acara ini diadakan agar mengenal lebih dalam tentang Daun Karya dan proyeknya itu seperti apa sih, aman tidak, kan seperti itu ya. Karena kita mencari rumah itu bukan hanya membeli tanah sama bangunan aja ya Mbak Tantri, tapi rumah adalah masa depan gitu loh, dimana cita-cita semua dibuat di dalam rumah ya kan, rencana-rencana dibuat dan doa-doa dipanjatkan di dalam rumah ya Mbak Tantri ya. Jadi ketika kita beli rumah itu adalah momen yang sangat krusial di dalam kehidupan manusia, istilahnya begitu ya Mbak Tantri. Jadi penting banget sebenarnya untuk calon konsumen datang ke acara-acara seperti ini. Jadi calon konsumen tuh tahu apa yang dia beli itu sebenarnya aman atau tidak, benar atau tidak. Karena ketika salah memilih, ya biasanya pasti berantakan ya Mbak Tantri ya. Karena keputusan yang kita buat pada hari ini menentukan keberhasilan kita di masa depan, ya nggak Mbak Tantri ya kan? Kecewa itu di belakang. Ya, penyesalan itu di belakang. Kalau di depan pendaftaran namanya ya. Pendaftaran dong Mbak, ini kayak tamu-tamu customer sini udah daftar kan ya Pak ya? Iya. Ya, jadi agak saya potong sedikit. Jadi kalau yang belum daftar harus daftar dulu karena nanti kita ada door prize. Oke lanjut Bu. Oke, Gitu. Oke, dan saya dan seluruh keluarga besar Daun Karya mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah booking dan percaya kepada kami. Dan yang belum, ayo segera di booking karena unitnya semakin menipis gitu ya Mbak Tantri ya. Oke, kalau gitu next kita ke slide selanjutnya. Pertama-tama saya kenalkan dulu tentang visi misi perusahaan, karena gimana juga saya kalau mau menaruh uang saya di suatu perusahaan, saya pasti akan melihat dulu ya performa perusahaan itu kayak apa. Kira-kira kalau memang terlalu jauh dari visi misinya dulu deh. Kalau sesuai dengan hati saya biasanya, memang visi misi itu nggak ada yang jelek ya Mbak Tantri ya. Visi misi itu selalu dibuat secantik dan seapik mungkin. Tapi dengan baca itu kira-kira sesuai nggak sih sama hati saya, istilahnya gitu ya Mbak Keket ya. Bener dong. Kan kalau kita mau menentukan, kalau saya sih ya kan harus serak di hati dulu ya Bu, ya Pak. Baru deh tuh kita itu kan pasang tanda jadi, baru DP dan selanjutnya gitu. Betul. Ya kan. Dengan visi misi ini adalah perkenalan kepada Daun Karya, mungkin buat Benar. yang belum pernah mengenal nama Daun Karya di dunia properti seperti itu. Jadi visi kita menjadi pengembang perumahan yang turut membangun bangsa, secara terus-menerus memberi nilai tambah bagi konsumen, karyawan dan pemegang saham, serta memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan misi kita fokus pada memaksimalkan keuntungan terhadap produk yang dihasilkan, memastikan bahwa produk memiliki keunggulan kompetitif. Nanti kita akan bahas di slide-slide selanjutnya keunggulan kompetitif apakah yang Bapak Ibu beli di sini. Lalu 2, mengembangkan hunian yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, affordable quality living. Karena kalau kita beli rumah bagus nih Mbak Keket ya, tapi harganya mahal ya, itu udah lumrah banget ya. Ya kan, rumahnya bagus, ya kan, posisinya bagus dan harganya tuh mahal tuh sudah sangat lumrah. Tapi di sini kita memformulasikan gimana caranya rumahnya bagus, lokasinya juga sangat bagus,
tapi harganya itu masih affordable, itu yang sulit di sini. Ini yang sebenarnya Gitu. kaum milenial cari sih, ya kan? Rumah bagus, lokasi bagus, tapi hemat di kantong gitu. Hemat di Betul. tabungan, ya kan, Mbak? Karena program pemerintah juga kan, pemerintah sangat ingin semua rakyatnya punya rumah ya. Jadi di sini kita juga ikut membantu program pemerintah agar semua rakyatnya bisa membeli rumah. Banyak rumah yang kurang tapi harganya di bawah, ya itu banyak. Tapi kita bagaimana rumahnya bagus tapi harganya terjangkau ya Mbak Tantri ya, itu misi kita. Lalu 3, mengembangkan sumber daya manusia yang bertanggung jawab menurut nilai yang dianut perusahaan. Nanti saya akan bahas satu-satu di slide-slide selanjutnya, oke? Kita next, siapa sih Daun Karya dan apa sih proyek-proyeknya? Mungkin ketutup ya. Boleh saya berdiri dulu sebentar? Kita sudah mulai mengembangkan properti dari 2008 Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah dengar tentang The Livina yang ada di Citayam Bogor. Lalu di 2010 kita ada The Oasis Bojonggede Bogor. Lalu ada Nuansa Tradisi Residence di Pondang Jaya Karawang. Ya, total unit yang kita hasilkan di tahun itu ada 1.163 unit gitu. Di 2012 kita punya The Paris Residence ada 1.315. 2015 Royal Oasis, lalu Avani Garden, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar, Avani Terra, The Paris 2, dan akhirnya hari ini kita mengenalkan Avani Gioen Residence 2020 dan ke depannya. Semoga kita akan mencapai 313 unit. Jadi total yang sudah kami bangun adalah sebanyak mungkin 3.200-an. Jadi total ada 9 perumahan. Jadi yang Betul. Avani Gioen ini adalah perumahan ke-9. Tepuk tangan dong untuk Daun Karya. Kalau Luar biasa, mungkin luar Bapak biasa. Ibu mau informasi lebih lanjut, silakan klik kunjungi website kami www.daunkaryaproperty.com. Seperti itu. Oke. Bisa saling di-share ya Pak sama kerabat, keluarga ya kan. Hari gini kan udah harinya digital ya Pak, Papa digital. Aduh saya agak repot deh. Nih geser dulu, udah ya Pak, udah kan tadi lihatnya ya. Saya boleh duduk kan? Mari Bu duduk lagi, kita Oke. duduk lagi. Jadi memang pengenalan terhadap pengembang itu penting ya, karena biasanya developer besar mungkin kita punya nama Jaya Property atau BSD City itu sudah sangat terkenal. Tapi memang mereka punya harga range-nya itu sangat tinggi, gitu loh. Jika memang kita di bawah itu banyak sekali ya pengembang-pengembang kan di bawah itu kan yang main di kelas yang sama dengan kita. Tapi kita harus berhati-hati karena dengan persaingan itu juga mungkin banyak yang tidak sehat gitu loh ya. Sebenarnya sih ini yang sering saya dengar ya Bu ya, maaf saya potong ya. Kalau masalah pengembang sih kalau menurut saya banyak sih yang kasih harga kadang banting harga sebanting-bantingnya murah pokoknya KPR gitu kan. Berasa kayak beli kerupuk deh beli rumah gitu. Tapi udah masuk tanda jadi, masuk DP, udah deh gitu, rumahnya nggak kelihatan, tanahnya nggak tahu, gitu ya kan. Kredibilitas dari si developernya sendiri juga, ini kayaknya ini deh developer yang sebentar timbul lalu tenggelam gitu. Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan, kebanyakan gitu ya Bu. Betul, Jadi harus hati-hati sih kita sebagai customer ya. betul. Oke, next selanjutnya tentang Daun Karya, masih tentang Daun Karya ya Bapak dan Ibu. Oke, ini adalah penghargaan-penghargaan yang pernah kita dapat di BTN. Dan kita sudah bekerja sama dengan Bank BTN, Bank BSI, Bank BRI, dan BTN Syariah, ada 4 bank. Jadi kalau Bapak Ibu belum percaya, belum aman, belum rasa aman, Bapak silakan ke bank-bank tersebut dan bertanya. Untuk di Bank BTN sendiri, kita adalah pengembang platinum. Pengembang platinum itu artinya kita Tepuk tangan dulu, mendapatkan, tepuk tangan. Saya kasih tepuk tangan dulu untuk semuanya, boleh. Tepuk tangan dulu. Kita ada pengembang platinum, artinya adalah kita memiliki beberapa kemudahan. Pertama diberkas ya Mbak Tantri ya. Kedua, kita diberikan fasilitas namanya akad inden. Akad inden artinya Bapak dan Ibu akad kredit dulu di bank, lalu rumahnya kita bangun 5 bulan, 6 bulan. Lalu kita serahkan ke Bapak Ibu dengan seperti roti ya, fresh from the oven. Jadi rumahnya baru gitu loh, bukan rumah-rumah yang sudah lama, sudah retak-retak seperti itu. Dan juga satu lagi untuk pengembang Platinum. kita sebagai pengembang yang prioritas itu kita mendapatkan kebijakan suku bunga yang lebih menarik dibanding yang belum menjadi
pengembang prioritas. Iya, oke. Berarti memang prestasi ini sudah didapatkan PT Daun Karya sendiri khusus untuk BTN dari 2017. Jadi sebenarnya sudah tidak perlu diragukan lagi ya kredibilitas dan juga prestasi dari Daun Karya sendiri. Kalau Bapak Ibu mau berinvestasi di Daun Karya udah pasti aman deh jaminannya. Coba kan dari 2017 sekarang udah 2021 gitu. Tahun lalu masih dapat sih Mbak Keket, puji Tuhan. Ya. Di saat-saat Covid. 2017, 2018 di saat pandemi menghantam Daun Karya tetap berdiri tegak dengan prestasinya sebagai developer terbaik nomor 1 2020 dari BTN. Tepuk tangan dong biar meriah siang ini ya kan. Boleh silakan Bu dilanjutkan. Ya tentunya Bank BTN memberikan penghargaan itu bukan sembarangan ya. Pertama mungkin supaya menjadi contoh untuk developer-developer lain tentunya ya. Karena dinilai terbaik itu bukan hanya penjualan terbanyak, tapi komitmen kita untuk menyelesaikan bangunan dengan kualitas yang sama yang sudah kita janjikan dan tentunya legalitas yang Bapak Ibu. Karena ini adalah masa depan ya Bapak Ibu. Saya ingatkan sekali lagi, rumah adalah masa depan. Membeli rumah adalah membeli masa depan. Dan legalitas ini sekarang menjadi concern dari bank-bank yang sedang berjalan karena banyak pengembang yang memberikan fasilitas bangunan keren tapi legalitasnya kurang. Nah, untuk itu diramu oleh bank bahwa untuk yang mendapatkan penghargaan dari bank itu adalah yang memberikan bangunan dan memberikan legalitas yang sesuai dengan yang dijanjikan. Harusnya sih gitu ya Bu ya, udah beli rumah mahal-mahal, status tanahnya gimana ya gitu. Sebenarnya tanpa kita sadarin mungkin sebagai customer sebenarnya adalah status legalitasnya itu yang sangat penting ya kan. Kalau kita tinggal rumahnya udah keren, udah cakep banget, terus status tanahnya nggak tahu gimana, ayo alamat deh digusur takut ya Bu ya. Benar, karena memang membeli rumah itu Mbak Keket nggak cuman tanah ya, terus dipotong-potong jadi kafling lalu didirikan rumah, enggak gitu karena di dalam tanah itu ada hak warga untuk mendapatkan ruang terbuka hijau. Benar. Ya kan, jadi kalau misalnya banyak saya lihat kafling hanya penuh rumah semua, saya ngerasa aduh kayaknya ini nggak bener deh, karena bagaimanapun juga pembeli konsumen itu berhak atas fasum fasos, ruang terbuka hijau supaya menyerap air lebih bagus. Benar. Dan udara sirkulasi juga lebih bagus di komplek perumahan itu, seperti itu. Yang bagus sih begitu ya. Jadi itu memang ruang terbuka hijau itu fasum fasos itu harus sangat diperhatikan, seperti itu. Biasanya kalau dalam sebuah perumahan tuh fasum, fasos dan area terbuka hijau tuh perbandingannya harus berapa persen sih Bu? Kalau untuk perbandingan biasanya 40-60. Harusnya gitu ya. Itu minimal ya. Biar yang tinggal tuh nyaman, asri ya kan Bu ya. Ya benar. Peraturan dari pemerintah daerah sebenarnya minimal adalah 60% untuk hunian untuk perumahan ya, dan 40% untuk jalanan dan fasum fasos semua ya, area terbuka hijau seperti betul. itu. Iya benar. Oke, saya lanjut ke slide selanjutnya. Apa sih keunggulan kompetitif dari perumahan-perumahan Daun Karya terutama Avani Goen? Keunggulan kompetitif itu artinya bahwa produk yang Bapak Ibu beli nantinya akan mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Seperti itu. Jadi tidak kalah dengan perumahan-perumahan yang lain gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, saya lanjutkan apa sih keuntungan-keuntungan dengan membeli rumah di Avani Goen ini? Oke, slide yang pertama. Yang pertama, udah kesekian sih. Oke, karena kita, ini yang pertama ya, karena kita mempunyai informasi tentang tata ruang wilayah Kabupaten Bogor 2016 sampai 2036, Bapak Ibu. Itu adalah satu keunggulan dari kami, karena kami tahu kira-kira daerah-daerah prospek mana aja yang kira-kira akan berkembang dan bagus. Seperti itu kita kasih tahu di sini aja ya, karena di depan-depannya kita nggak akan kasih tahu sih sebenarnya gitu. Oke, lanjut. Nanti ini adalah Avani Goen ada di sini. Dia akan dilewati tol nanti, yang tol mungkin Bapak Ibu pernah dengar tol Serpong ya. Serpong, Bogor Serpong via Parung. Nanti di dekat Bapak Ibu akan ada jalan tol. Dan interchange-nya ada di Jampang. Ini ada berdasarkan dari keputusan dari tata ruang Bogor. Seperti itu. Jadi nantinya di sini pun akan menjadi kota, istilahnya begitu. Jadi sekarang juga sudah kota sih Mbak Tanti, tapi nantinya akan lebih ramai lagi dan harganya pun rumah-rumah di sini akan jauh lebih tinggi. Seperti itu. Jadi mumpung memang hari ini masih murah ya, segera diambil. Kalau Bu Tantri bilang murah,
Mesti banget. Ntar ya Bu ya, sebentar ya Bu ya. Abis sesi ini pokoknya kita obrol-obrol deh harganya semua biar penasaran ya kan. Biar langsung pada booking gitu. Sebelum kehabisan ya kan. Tapi sebelum booking dengerin talk show kita siang ini dulu ya kan. Oke. Silakan Bu lanjut. Saya selanjut ke slide selanjutnya. Ini adalah mungkin Bapak Ibu belum tahu kira-kira Nah, ini lokasi. saya geser deh. Ini penting nih kayaknya nih. Ini keunggulan kita nih, lokasi kita nih kemana sih arahnya? Oh, kayaknya di tengah-tengah kampung gitu ya. Sebenarnya nggak di tengah-tengah kampung kalau Bapak Ibu tahu. Jadi kita sangat strategis ya, 20 menit hanya ke stasiun Citayam dekat dari sini. Kurang lebih sekitar 7 kilo ya Mas ya, Mbak Tantri ya. Kayaknya 20 menit ke pintu tol Sawangan 4, 30 menit ke pintu tol Pamulang Jor 2. Itu bisa dicek di Google Maps Bapak Ibu. 25 menit ke pintu tol Kayu Manis Tol Bor, 30 menit ke MRT Lebak Bulus Grab. Dulu tuh saya kalau ke arah Sudirman nih Mbak Tantri ya, kayaknya tuh 2 jam loh. Kalau dari sini istilahnya begitu loh, tapi sekarang cukup 1 jam saya sudah sampai Bundaran HI. Gitu loh, itu enak ya. Dulu 1 jam 60 menit, 70 menit lah cukup. Daripada dulu mungkin bisa 2 jam saya sampai sana. Gitu, itu karena ya program pemerintah juga ya menyediakan MRT ada di Lebak Bulus Grab situ yang terdekat dari sini. Terus ya pusat perbelanjaan juga dekat, 20 menit ke Mall Park Sawangan kalau Bapak Ibu perlu sesuatu, mau beli baju atau apa. Ada juga di sana pasar Raya Parung, mungkin Bapak Ibu pernah tahu. 10 menit ke RSUD Depok, lalu ke RS Brawijaya Depok 15 menit. Ke fasilitas pendidikan juga lumayan banyak ya di sini ya. Ada di sekolah Marsudi ini kalau Bapak Ibu pernah dengar, atau ke School of Universe Sekolah Alam yang ada di Parung. Di depan ada SMP 14 Depok ya. SMP, SMA, SD, TK banyak di sini. Banyak. Oke, saya bergeser lagi. Maaf ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya istilahnya di sini jauh lah kemana-mana ya, atau fasilitasnya kemana ya, jangan takut karena sebenarnya semua tersedia di sini. Dan kalau nanti tol Jornya sampai sudah jadi, ini akan sangat masif perkembangannya seperti itu di sini. Sebenarnya posisinya strategis sih ya, kiri kanan oke gitu kalau Avani Gioen tuh. Kiri kanan oke, pokoknya semua fasilitas sebenarnya ada di ruang lingkupnya Avani Gioen gitu ya. Oke, saya keunggulan yang lainnya dari Avani Gioen, kita next ke slide selanjutnya. Fasilitas perumahan ya. Rumah yang Bapak Ibu beli nantinya akan dilengkapi dengan smart home. Kita menggandeng IndiHome sebagai penyedia layanan, dan kalau Bapak Ibu booking hari ini, kita akan menggratiskan 12 bulan nih Mas Mar ya. 12 bulan ya Mbak, kalau nggak salah 12 bulan. Ini yang 12 bulan apa Bu yang digratisin? Saya kalau yang gratis-gratis gini saya denger banget nih. Ya kan? Ibu-ibu juga bapak-bapak pasti penasaran. Yang gratis-gratis apa Bu? Gitu, diulangin lagi. Apa Bu yang 12 bulan? Biaya langganannya. Biaya langganan dari IndiHome. IndiHome. 1 bulan coba Bapak Ibu IndiHome berapa langganannya paling murah Pak? 340 dikali 12 bulan Pak. Ayo coba hitung-hitung. Oh cuco meong deh pokoknya deh Pak, ya kan? Ya banyak aja pokoknya. Daun Karya kasih itu untuk 12 bulan gratis, luar biasa. Lalu Bu? Kita menggunakan juga namanya Aquila Smart Security Kit. Mungkin kita satu-satunya perumahan di sini yang menyediakan smart home ya, karena saya juga sudah survei. Jadi rumah itu Bapak Ibu bisa kontrol dari handphone Bapak Ibu. Ada kamera di sana yang jelas, jadi Bapak Ibu pergi, Bapak Ibu bisa lihat keadaan rumah aman apa enggak. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kalau sampai rumah Bapak Ibu didobrak sama orang, amit-amit ya. Itu juga akan ada pemberitahuan dan ada alarm berbunyi. Jadi istilahnya tetangga Bapak Ibu dan security keamanan komplek pasti tahu. Oke, berarti di dalam rumah ya Bu ya. Di dalam rumah ini kita ada Aquila Smart Security. Jadi kalau ada maling-maling mau masuk Pak, langsung rumahnya berteriak. Gimana Bu? Telelet gitu ya. Tolong ada maling gitu ya kan? Maling, oh gitu. Ya kan, terus ada kamera juga, luar biasa. Ini sih udah kekinian banget deh. Udah seleranya anak-anak milenial. Benar. Ya, Lanjut oke. Bu. Lalu kita ada fasilitas swimming pool di sini. Kayaknya hampir jarang banget ya yang ada fasilitas swimming pool. Tapi itu kita sediakan di sini. Lalu kita ada rumah ibadah, kita ada musola di sini yang akan kita bangun. Nanti kita akan perlihatkan desainnya. Ada one gate security system, yaitu keamanan 1 pintu. Jadi nanti akan dipagar dari seluruh sekeliling perumahan ini. Jadi hanya Satu akses satu ya, akses satu aja. pintu. Oke.
taman bermain anak. Lalu seperti saya bilang tadi, kita di sini bukan 40%, tapi 50% ruang terbuka hijau kita di sini. Wow, Gitu. jadi sebenarnya dengan perbandingan ini 50-50 ini sudah dipastikan sekali Bapak Ibu yang mengambil rumah di Avani Gioen Residence ini akan merasakan asri ya kan, ruang terbuka hijaunya banyak Pak. Jadi nggak takut lagi ya sama developer yang punya masalah sama ruang terbuka hijau. Soalnya saya pengalaman gitu. Ini sih ini cerita doang ya. Agak curhat deh saya. Di perumahan-perumahan kita yang lain ya, sampai dibikin lapangan bola ya. Jadi Ya. anak-anak itu bisa punya tim sendiri loh untuk bermain bola di situ. Sebenarnya itu hal yang positif dan produktif untuk anak-anak ya kan, latihan bola. Mungkin nanti dari Avani Gioen akan keluar pemain-pemain bola nasional ya kan. Bener kan? Amin, Bisa amin, kan? amin. Oke, lalu kita ada jalan perumahan cor beton dan salurannya tertutup. Jadi gotnya tertutup seperti itu. Tuh, jadi udah nggak kelihatannya Georgina gitu ya. Salah Pak, bukan Georgina, Pak Jorok maksudnya Pak gitu. Maksudnya jadi rumahnya kelihatan asri, bersih, got-got tertutup, jadi lebih indah, sedap dipandang mata gitu. Oke, next selanjutnya ini adalah sepertinya ini adalah gerbang depan yang nanti akan jadi di perumahan Bapak Ibu. Seperti apa sih tampilannya, kira-kira kurang lebih seperti ini. Konsepnya Jepang-Jepang gitu ya Iya, Pak, kayak benar, namanya Pak. nuansanya Jepang. Keren deh. Oke, Mm-mm. slide selanjutnya ini adalah musola yang kita desain untuk kita dirikan di sini seperti ini. Konsepnya tetap Lucu Jepang ya Bu, tetap Ha-ha, Jepang-Jepangan, musolahnya nuansanya lucu. Oke, nah ini adalah bagian perizinan. Jadi biar Bapak Ibu lebih pasti sama kita akan kasih lihat kita sudah punya izin lokasi yang jelas. Oke, dari pemerintah daerah sudah diberi izin untuk dibangun perumahan di sini, gitu, seperti itu. Yang kedua, sertifikat induk kita sudah jadi, Bapak Ibu. Gitu. Jadi kalau sertifikat induk ini belum jadi, kita pasti nggak akan boleh akad sama bank, sebenarnya seperti itu. Oke, jadi ini sertifikat ini mungkin teman-teman marketing bisa kasih lihat kali ya. Nanti kalau Bapak Ibu penasaran, bener nggak sih sertifikat induknya sudah jadi, aman nggak sih kita? Kadang-kadang mohon maaf nih Bapak Ibu, saya sendiri pernah beli perumahan ya, tapi saya nggak dikasih lihat apa-apa, istilahnya begitu. Sertifikat induknya nggak ada apa-apa, nggak dikasih lihat seperti itu. Ya, dikasih lihat sama ininya aja, teman-teman yang lain marketingnya. Oh gitu. Ya gampang deh. Istilahnya gitu, kalau teman-teman Bapak Ibu mau lihat, teman-teman marketing juga akan menyediakan. Tebel ya Bu, tebel ya buku betul. legalitasnya ya. Ternyata setelah ini masalah yang tadi ya, ini pengalaman saya beli perumahan, ternyata sertifikat induk itu baru jadi 10 tahun kemudian. Seperti itu. Ya pasti jadi sih mungkin, tapi it takes time gitu, itu makan waktu. Lama ya Bu Nah, ya, kan deg-degan dulu 10 tahun ya dulu. kan. Ada beberapa perumahan juga ternyata sampai KPR selesai, sertifikatnya belum jadi, itu juga ada. Itu banyak terjadi sama teman-teman saya juga, ada yang begitu ceritanya tuh. Jadi memang nyicil mah nyicil, DP mah DP, tapi rumahnya nggak tahu gitu, nggak tahu rumahnya gimana, statusnya gimana. Pokoknya ngenes deh Bu. Ya makanya sebenarnya kalau memang Bapak Ibu mau beli perumahan, Bapak Ibu boleh bertanya seperti itu, karena itu hak ya, Mbak Tantri ya, itu hak Bapak Ibu semua. Boleh kritis ya Bu. Bertanya seperti Iya. itu, ini sertifikatnya apa, ini legalitasnya seperti apa, sudah ada IMB-nya belum, gitu segala macam. Itu sebenarnya hak Bapak Ibu, gitu. Dan kalau kita sertifikat IMB sudah pecahan, bukan induk lagi. Jadi pada waktu akad, konsumen sudah langsung bisa atau sertifikat pecahan kami serahkan ke notaris untuk proses balik nama, dan IMB sudah kami serahkan ke bank untuk disimpan oleh Jadi bank. sudah segampang itu, jadi sudah langsung bisa sertifikat hak milik ya Bu Tantri ya. Tuh jadi aman dan terjamin sekali status tanahnya ya. Oke, itu di bawahnya adalah IMB induk. Mungkin setelah ini slide-nya adalah itu ya, boleh di next. Ini bukti-bukti kepemilikan sertifikat induk kita, izin lokasi. Perizinan ini legalitas kita pasti bisa dicek, biasanya bisa dicek di instansi-instansi yang terkait ya Mbak Tantri ya, seperti itu. Boleh di next lagi. IMB induk kita, dan mungkin teman-teman marketing bisa dikasih lihat kalau Bapak Ibu ingin lihat seperti itu. Ini juga bisa Bapak Ibu cek semua. Seperti itu. Jadi hal-hal seperti ini adalah hal yang krusial sih sebenarnya dalam membeli sebuah rumah sih. Gitu.
Kadang-kadang kita sudah booking, mungkin akadnya PPJB, ya biasanya ya gitu ya Mbak Tantri ya, akad PPJB itu berarti kan istilahnya legalitasnya sebelumnya belum siap, Bapak Ibu, seperti itu. Tapi kalau di kita biasanya karena bank sudah percaya sama kita, biasanya kita tetap PPJB. Tapi makanya itu perlu datang ke tempat-tempat seperti ini biar Bapak Ibu bisa lihat bahwa oh benar legalitasnya sudah jadi, ya kan, seperti itu. Penyelesaian sertifikat 6 bulan. dari bank ya. Ya kita sudah janji sama bank, istilahnya kita akan menyelesaikan sertifikat itu dalam 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Sudah balik nama ke Bapak Ibu semua, seperti itu. Oke, nanti boleh lanjut next. Ini adalah mungkin site plan. Site plan tadi sudah. Ini sudah set ya? plan Site plan dari Avani ini GWN. dulu. Oke, ini sebagai perbandingan ya Bapak Ibu. Saya bilang kenapa kita punya harga affordable. Dan itu adalah keunggulan dari kita. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah survei ya mungkin ya sekeliling kita dengan perumahan-perumahan yang sama dengan kita kurang lebih ya. Seperti itu harga-harganya sudah memang sangat tinggi. Seperti itu. Ada Rewa Town dekat sini, itu harganya di 800 yang untuk 1 lantai kalau nggak salah, saya juga sudah survei. Ada Sila Sawangan, ada Alunara Residence, Taman Melati, Puri Angsana Loka, dan KZ Living. Jadi memang ini adalah kompetitor kita bawa pokoknya di sini. Kita berani. Tepuk tangan dong Gitu. untuk Avani Kita GWN berani kita Residence. bawa, silakan dibandingkan. Istilahnya seperti itu. Dan kami percaya diri. Karena itu hadir di acara open house pertama-tama itu sangat penting ya untuk kita jadi punya pengetahuan seperti apa sih kira-kira perumahan dan proyek itu. Karena saya suka gini Bapak Ibu, ya gimana ya, saya suka ketemu orang dan mereka bilang bahwa banyak yang kena investasi bodong gitu ya. Di perumahan mana dia sudah booking ternyata nggak dibangun-bangun, itu saya suka ngerasa sedih jujur. Makanya ini inisiatif dari Daun Karya sendiri untuk selalu mengadakan acara seperti ini untuk mengedukasi orang, semakin banyak orang yang teredukasi, mereka uangnya juga aman karena rumah itu masa depan gitu loh. Seperti itu. Jadi kita nggak mau mereka salah. Oke. Next. Oke, affordable quality living. Gimana sih spek bangunannya mungkin sudah lihat ya karena sudah ada rumah contohnya, boleh di next lagi. Ada ya tipe bangunan 45 full ya Bapak Ibu udah lihat ya. Nah, di sebelah fondasi batu kali kedalaman 70 cm Bapak Ibu. Oke, struktur cor beton bertulang, dinding hebel, plester cicat biasa, kusennya sudah aluminium. Pintu utama panel, finishing cat. Lantainya keramik ruangan motif granit 60 x 60. Terasa 50 x 50. Kamar mandi biasa shower, kloset duduk, dan ada kaca bening pembatasnya. Kalau kata anak-anak marketing kayak di hotel gitu katanya. Oke. Rangka atap baja ringan, genteng beton, sumber air, sumber pantek dan dapat water torrent ya. Sudah dapat water torrent. Jadi yang ketika Bapak Ibu serah terima rumah airnya sudah mengalir seperti itu. Oke, ada daya listrik 2200. Ketinggian plafonnya 4,5 meter, luas carport 4,5 x 5, mungkin bisa 2 mobil kali ya, Mbak Tantri ya? Oh belum. Oke, mobil kecil. Mobil kecil bisa. Tapi untuk mobil gede oke nih Pak, kan biasanya kan ya orang selalu bermasalah kalau yang senang mobil gede-gede, biasanya agak sempit kan, masuk mobilnya bisa, begitu buka pintu nggak bisa gitu. Tapi kalau ini enggak, ini cukup leluasa untuk mobil-mobil besar. Lalu? Dan juga ini kan double dinding ya rumahnya ya. Atap ruang dapur kaca tempered ketebalan 8 cm, lapis kaca film. Jadi sudah penerangan sudah cukup bagus sih. Ini sebenarnya banyak sekali kelebihan-kelebihan. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa langsung lihat speknya di sini dulu yang tertulis. Nanti setelah acara bisa langsung mengunjungi show unitnya dari rumah contohnya Avani GWN. Ini sih sebenarnya sudah bagus banget ya Bu ya speknya ya. Kaca temper ketebalannya 8 cm lapis kaca film. Jadi sebenarnya ini tuh rumahnya sudah tertutup semua ya. Sudah sampai belakang. Jadi nggak ada lagi pengembangan ke belakang kan ya sisa-sisa tanah. Udah langsung ditutup, siap ditempati gitu ya Bu ya. Karena kita belajar dari pengalaman juga sih Bapak Ibu. Biasanya orang beli rumah kita terus dananya terbatas ya kurang lebih. Gimana sih ini kita mau ini nutupnya lagi Pengembangan. ya kan, jadi kan kita pikir ya udahlah kita kasih tutup belakang aja karena kebutuhannya biasanya seperti itu.
gitu loh. Oke, Oke. ini tampak depan dan tampak dalam ya. Kurang lebih bisa dilihat nanti di rumah contohnya. Mm-mm. Oke, next, seperti ini interiornya. Oh ini Pak, Ibu yang kayak di hotel itu loh Pak, ya kan ada kacanya. Jadi mandi nggak nyiprat-nyiprat gitu Pak, ya Ada kan? wilayah kering dan wilayah basah. Seperti Bener, itu. bagus. Oke, sustainable development, pengembangan yang berkelanjutan. Oke, next boleh. Jadi kita percaya bahwa hanya dengan mendukung lingkungan sosial kita, fokus pada kesejahteraan orang-orang di sekitar kita, kita bisa berkembang dengan baik dan besar, seperti itu Bapak Ibu. Jadi perumahan yang kita bangun dari dari uang yang Bapak Ibu investasikan ke kita, ada bagiannya kita berikan lagi ke masyarakat. Jadi Bapak Ibu juga rumahnya berkah gitu loh istilahnya kan seperti itu. Rumahnya berkah juga, jadi aman, jadi juga merasa saling memiliki dengan lingkungan yang lainnya seperti itu. Jadi kita adakan namanya program CSR, Company Social Responsibility kita kepada lingkungan kita. Jadi nggak cuman sampai sana doang, jadi memang semua sisi dan aspek kita pikirin, termasuk Bapak Ibu harus nyaman tinggal di sini gitu loh. Harus bebas dari gangguan seperti itu. Oke, dari hasil usaha kami seperti ini, yang kemarin kita mengadakan vaksin COVID seperti itu. Kurang lebih 2.000 penduduk. Lalu, Tepuk tangan dulu dong buat Daun Karya. Ini sesuatu hal yang mulia sekali buat saya ya, walaupun ketika banyak orang dilanda pandemi ya, mungkin banyak juga developer yang babak belur ya kan. Tapi Daun Karya tetap berdiri tegak, bahkan memberikan kontribusinya untuk negeri ini, untuk masyarakat sekitar Citayam, Parung dan sekitarnya, untuk membantu pemerintah memberikan vaksin untuk warga sekitar. Luar biasa. Tepuk tangannya sekali lagi untuk Daun Karya. Kami bukannya developer yang tidak terimbas oleh COVID ya, tapi kami tetap merasakan juga Semua efek deh dari Bu ini. kayaknya. Kalau bisa curhat, semua curhat nih kayaknya. Tapi kami developer yang tidak mau menyerah. Betul tuh ya kan. Bener kan? Jadi Makanya intinya ya seperti Pak itu. ya. Jadi Kalau bukan gimana hanya Bu? beli rumah ya, jadi cuma sudah beli rumah dan beli lingkungannya juga gitu. Iya, Istilahnya betul. Seperti itu, memang harus seperti itu. Betul. Jadi kalau developernya saja sudah begitu luar biasa, bukan hanya dalam hal menjual rumahnya, tapi bentuk sosialnya, saya yakin rumah yang dibangun pun akan menjadi berkah untuk semua customer yang beli ya Bu ya, gitu. Tepuk tangan dong untuk Daun Karya. Oke, next selanjutnya. Sudah selesai. Jika saya ada salah dalam perkataan-perkataan saya dan perkataan-perkataan kami, saya minta maaf ya Bapak Ibu, mohon dimaklumin. Udah Oke, panas saya. ini tuh ada ini ya, ada sosial medianya dari Daun Karya. Jadi kalau Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir, bisa dengar langsung sih sebenarnya luar biasa sekali. Tapi mungkin setelah acara ini Bapak Ibu pulang ke rumah, bertemu dengan teman, tetangga, keluarga, dan teman-teman yang lainnya, mungkin bisa langsung di follow. Jadi kalau misalnya mungkin Bapak Ibu nggak bisa ngejelasin ya kan, apa sih Daun Karya tuh gimana ya tadi ya penjelasannya, aduh nggak bisa gitu marketing atau ngejelasin masalah perumahan, mungkin bisa langsung dikepoin Pak nih. Instagramnya ada Daun Karya Property. Lalu ada YouTube channelnya Daun Karya Property Development. Jadi pokoknya Daun Karya ya Pak ya udah kekinian banget. Dimana Bapak bingung ya kan, buka slide-nya YouTube, search Daun Karya Property Development. Semua progres dari proyeknya Daun Karya akan terupdate di YouTube channelnya Daun Karya gitu ya Bu ya. Benar, jadi karena memang Daun Karya adalah pengembang yang bertanggung jawab dan juga punya kredibilitas yang bagus banget. Daun Karya akan memberikan update progresnya gitu loh di setiap propertinya. Jadi nanti misalnya Bapak lagi bingung nih ya, aduh kapan ya waktu ya mau ngeliat progres proyeknya Giowen gitu. Nggak usah takut Pak, di handphone dibuka Pak, langsung update, nanti ada updatean terbaru dari proyek-proyeknya Daun Karya. Jadi oh udah sampai sini nih gitu. Jadi Bapak juga kalau ngomong sama keluarga Pak, yang mana gitu kan, kalau dibuka tanah doang kan halu ya Pak, bingung bentuknya kayak apa gitu. Jadi dari awal tanah, progres pembangunan show unit, dan mungkin nanti akan berdiri sekian ratus unit, ada rumah Bapak Ibu salah satunya di sini ya kan. Tepuk tangan dong untuk Daun Karya. Boleh saya garis bawahi Iya, bahwa kami menawarkan kemudahan dan kekinian. Dengan kekinian rumah yang kekinian, dengan
adanya tambahan teknologi yang bisa mensupport fasilitas yang bisa kami berikan kepada Bapak Ibu pembeli semua, dengan kemudahan akses jalan, dengan kemudahan fasilitas dari suku bunga dari pemerintah, dari perbankan yang didukung oleh pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sangat mendukung kepada industri properti, di mana pembangunan tetap masif berjalan, kemudian suku bunga pun sangat menggiurkan, karena dari pengalaman sejak saya umur 15, 20 tahun lah gitu. Saya garis bawahin 15. Jadi 15 sampai 20 tahun, Bu. Agak nambah 5 tahun. Pengalaman Ibu di dunia properti 20 tahun. 20 tahun. Nah, itu suku bunga terendah yang pernah saya alamin itu adalah saat ini. Suku bunga yang biasanya paling rendah itu berkisar hanya di kisaran 6%, 7%. Saat ini dari pemerintah yang memberikan subsidinya kepada perbankan, sehingga perbankan bisa mengeluarkan suku bunga atau bagi hasil yang kurang lebih sekitar 4%. Itu sangat-sangat ini loh waktunya untuk kita beli rumah. Wow, jadi nggak boleh disia-siain ya, Bu ya. Karena belum tentu tahun depan masih 4% ya, Bu. Betul. Ya benar. Oke, Bapak Ibu, setelah ini akan dibahas lebih dalam lagi nih tentang dunia properti. Jadi kalau bisa jangan pergi dulu, jangan meninggalkan tempat ini dulu, seperti itu. Ya, sebelum kita akan next ke season berikutnya, saya mau ucapkan selamat datang. Sepertinya kursi-kursi sudah mulai penuh ya. Selamat datang untuk para customer dan tamu undangan siang hari ini yang sudah datang. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan pulang buru-buru karena acara kita masih banyak dan masih akan banyak lagi informasi-informasi yang akan kita berikan untuk Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu menentukan pilihan untuk berinvestasi di Daun Karya gitu.